Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum saudaraku dimanapun berada. Izinkanlah aku untuk memaparkan asal-usul jin supaya tidak selalu disalah-salahkan. Semua para jin dan jin kafir maupun jin si mata merah maupun para dewa, jin putih dan jin-jin lainnya maupun yang namanya tuyul. Jadi seperti ini ya saudaraku ya. Kalau memang benar saya yang kalian cari atau Satrio Penyihir, kalau memang ini orangnya, saya mohon maaf karena saya juga belum bisa menjumpai kalian semuanya, karena mungkin kitab yang kalian tunggu itu sesungguhnya ada pada diri saya ya. Jadi saya akan medarkan itu sedikit demi sedikit. Saya akan meluruskan mana yang udah tersesat atau disesatkan, dibelokkan sama orang-orang yang tidak mengerti tapi berusaha pura-pura mengerti, karena sesungguhnya orang-orang yang mengaku beliau itu dukun atau kiai yang memusuhi jin itu udah salah mutlak. Artinya titik-titik orang ini udah kerasukan dajjal atau iblis, karena dajjal sama iblis ini paling takut sama barang yang suci. Jadi kalau menurut saya jin-jin itu juga manusia yang muksa. Kalau di kitab Jawanya, orang Jawanya itu ganyang, tapi kalau di agama Islamnya jin. Kalau di agama Buddha dan Hindunya itu dewa. Jadi tempatnya itu ada masing-masing. Jadi asal usul manusia dulu itu Adam sama Siti Hawa makan buah kolbi, jadilah raga, jadilah bumi ini. Setelah jadi bumi, kalau orang Jawanya itu dijuluki togok. Togok itu baru aja makan buah kolbi, jadilah raga, jadilah bumi ini. Jadi Siti Hawa sama togok ini berpisah. Sekian tahun kemudian, bertahun-tahun orang itu jalan kaki, nggak ada bumi ini, istilahnya pohon-pohonan itu nggak ada di bumi ini kecuali buah kolbi itu tadi atau pohon kolbi itu. Ciri-cirinya seperti pokok beringin, jadi seperti itu. Jadi pertama yang ada jin pertama di muka bumi ini hanya genderuwo ya. Jadi genderuwo itulah asal usul jin. Jin kafir itu genderuwo. Setelah itu jin ini banyak, atau Adam sama Hawa ini memiliki keturunan. Sekali orang Siti Hawa ini melahirkan anak itu dua, satu pasang. Masalahnya bukan di permukaan aja. Move on. Berhubung zaman dulu itu nyari makanan susah, adanya hanya satu pokok buah kolbi itu dua, itu aja. Jadi orang ini jarang makan, makannya bisa dibilang zaman sekarang sama zaman dulu beda. Bisa dibilang makannya itu 1 tahun sekali atau sekian hari sekali. Jadi dia akhirnya matinya muksa, jadinya jin. Toh ada yang mati dia nggak dikebumikan, asal campak-campak gitu aja. Begitu udah berkembang biak, sekian banyak anak cucu Adam yang pertama yang jadi genderuwo itu, karena genderuwo itu juga jin kafir, si mata hitam. Setelah itu anak-anak ini main batu, akhirnya batu itu benturan, akhirnya anak-anak ini
menemukan asap api batu benturan, akhirnya menimbulkan asap. Setelah itu barulah asap ini disembah sama orang-orang itu. Jadi sama leluhur kita dulu sebelum punya agama, orang itu menyembah api. Apa enggak punya Tuhan? Setelah itu anak-anak ini mainan batu benturan, akhirnya orang itu menyembah api. Nah, seperti itu. Begitu menyembah api sifatnya tetap sama. Jadi mayat-mayat jenazahnya itu kalau orang meninggal zamannya genderuwo itu kan, itu nggak dikebumikan, asal dibuang aja. Ya nggak lebih seperti kalau zaman sekarang, ya bisa dibilang macam binatang itulah, binatang yang dalam hutan itu kan, nah, itu nggak dikebumikan, asal dibuang aja. Itu dulu. Jadi cara hubungan badannya itu nggak ada yang menikah, asal orang itu mau hubungan badan ya tetap hubungan badan. Nggak induknya, nggak sama ibunya, nggak sama semua wanita. Istilahnya kalau orang itu pengen main itu kalau untuk bercintanya. Jadi kehidupan orang itu seperti itu. Jadi yang dimakan dulu hanya ada pokok buah kolbi itu yang pertama di muka bumi. Jadi nggak ada malaikat ini yang ngambil apa dari surga, itu enggak. Jadi yang namanya surga itu tetap sama. Ya sebelum Siti Hawa makan buah kolbi itu, saya tanpa kitab, tanpa guru, insya Allah mataku atau mata batinku langsung dikasih tahu di sana itu kehidupannya seperti itu. Jadi di video ini aku menebarkan terlebih dulu asal usul jin yang namanya genderuwo. Jadi kalau jin-jin yang ditayang-tayangkan itu bohong. Itu enggak ada segalanya yang seperti itu. Ibarat diambil dari bibitnya itu enggak ada. Itu masih di kehidupan yang paling bawah. Yang paling tinggi sendiri manusia yang jadi jin itu ya genderuwo. Nah, seperti itu. Makanya genderuwo itu maunya berantem, siapa yang paling kuat itulah yang jadi raja. Itu setelah sudah banyak pertama ada manusia dulu. Itu ceritanya yaitu tadi para Semar, Kiai Semar, Tokoh sama Siti Hawa. Makanya Semar ini tadi yang dijuluki Semar itu, itulah yang manusia yang jadi kelas itu. Tapi yang asli yang disebut Semar itu dia tetap bapak. Dia bapaknya genderuwo ini tadi. Tapi akhlaknya ya tetap bagus. Tapi itu mana ya, nanti kalau ada yang salah nanti tak buka lagi yang di alam gaib suatu saat. Kalau kita semua udah bersatu baru dibuka lagi. Jadi sebelum itu ya jujur, kalau memang saya satu pengikutnya yang titisan dari dewa itu ya saya, memang saya juga bodoh, saya juga nggak sekolah. Ya, tapi kalau untuk menerangkan semua ini, insya Allah saya juga tahu. Jadi saya akan memaparkan tentang genderuwo dulu supaya semuanya jelas. Gitu. Ini asal usul manusia dulu setelah Siti Hawa makan buah kolbi jadilah raga, jadilah bumi. Makanya bumi ini dibilang ibu bumi. Makanya kalau orang Jawa kan kalau mengenali ilmu kaji diri, sedulur papat, 5 pancer, 6 raga, 7 sukma. Nah ini loh yang tak suruh mengenali dulu.
Jadi jadwal papat 5 panter 6 raga 7 sukma 8 itu rumah leluhurmu atau yang dibilang langit lapis 1 sampai lapis 7. Yang nomor 9 itu baru hari kiamat. Yang ke-10 pulanglah kita semuanya ke surga yang ada, di mana sebelum Siti Hawa itu makan buah. Itu yang namanya hari kiamat. Apabila kita mati, pindah alam dari muka bumi ini yang sekarangnya alam penerangan ini, itu kita masuk ke alam barja atau langit lapis 1 baru sampai 7. Itu ini kalau dibuka ini masih panjang gitu loh, masih panjang lagi. Jadi ini saya tak simpulin karena videonya ini juga singkat. Lagi pula HP aku ini aku nggak bisa mengupload video yang panjang, jadi saya nggak bisa mendengarkan terlalu detail. Jadi yang namanya Satrio Pingit, Imam Mahdi, Juru Selamat, Buddha Maitreya, Avatar Kalki itu harus tahu sejarah dari awal sampai akhir. Kalau tahu dari awal berarti tahu sampai akhir. Jadi genderuwo itu dulu seperti itu, nggak punya agama, nggak punya apa, istilahnya nggak ada yang disembah, adanya ya cuma makan, ya, tidur, habis makan tidur, hubungan badan, makan tidur, hubungan badan, cari makan, nah seperti itu. Jadi kalau untuk hubungan badan, untuk hubungan badan itu orang ini ya bebas, nggak ada anak, nggak ada orang tua, nggak ada apa, nggak ada. Kepengen hubungan badan ya hubungan badan. Masalahnya Imam Mahdi atau yang dibilang Juru Selamat ini nanti seperti ini akan harus bisa menjelaskan semuanya, asal usul pohon-pohon ini, tapi disingkat-singkat. Kalau saya Imam Mahdinya ini disingkat-singkat, saya nggak mau ukurannya detailkan semua, saya nggak mau. Masalahnya gimana? Banyak yang harus disusun, banyak, bukan hanya 1 dan 2. Yang harus diceritakan, yang harus dibedarkan ini banyak, harus diketahui kebenaran yang sejati itu harus diketahui. Supaya nggak simpang siur, supaya seluruh umat manusia ini nggak pada berantem kalau disusun ulang. Gitu. Jadi asal usul jin itu ya seperti itu. Orang yang selalu bertapa gitu. Jadi manusia ini mati muksa, itu namanya jin, orang yang muksa. Karena HP saya ini nggak bisa berhubung, HP saya ini nggak bisa ngupload video panjang, ya kurang lebihnya saya minta maaf, mohon dipelajari lagi kebenarannya. Kalau ada salah, saya untuk mengutarakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sama seluruh umat manusia yang mendengarkan video ini. Saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video yang berikutnya.